ketahui olehmu bahwasanya riya itu menuntut, arti menuntut, mencari-cari dan mengharap. Hati mengharap, ada usahanya, disebut menuntut atau mencari-cari. Apa yang dicari-cari? Pangkat. Tulis di bawah pangkat itu kemuliaan di dalam hati manusia. Mencari-cari atau mengharap-harap supaya manusia itu menganggap inya hebat, menganggap inya harap, lalu memuliakan. Tapi dengan cara ibadah, digawinya ibadah dengan harapan orang menyangka inya ahli ibadah. Dibacanya misalnya wiritan panjang dengan harapan supaya orang menganggap inya ahli bawirid. Nah, bangun tengah malam, mana hajat lampu dipenyalai barataan, membuka keran nyaring-nyaring supaya orang tahu bahwa kita bangun malam nih. Nah, dengan harapan orang tadi menganggap kita ahli tahajud. Nah, maka itu disebut riya ngarannya. Kalau perkara ibadah yang kita agak-agan itu riya. Tapi kalau perkara bukan ibadah yang kita agak-agan itu kadang masuk bab riya. Mungkin bab sombong bisa. Yang bisi mobil hanyar, lalu agak membawa mobil, lain riya itu, karena lain bab ibadah itu. Tapi mungkin bab sombongkah atau bab ujubkah masuknya di situ. Jadi yang diriyakan ini bab ibadah, maka masuk kategori riya. Dan pekerjaan kebajikan, nah, gawian yang baik-baik, maka dihukumi ibadah juga. Mapina cangkal benar, misalnya menolongi orang bepangantinan, kebaikan dong itu. Nah, tapi supaya dibadahkan orangnya ini orang yang baikan, ringan tangan, nah ini riya jonaran. Atau menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya untuk mendapatkan manfaat. Nah, orang ini menggawi ibadah supaya dapat manfaat. Manfaatnya manfaat dunia. Nah, jadi kan ibadah juga alatnya nih. Tapi supaya dapat manfaat, ya manfaat di akhirat itu lain riya. Itu manfaat di dunia. Nah, maka masuk bab riya. Jadi kita membaca Yasin supaya ini, supaya itu, yang ujung-ujungnya supaya itu adalah kepentingan di dunia, itu riya tuh. Nah, atau ya kita. Jadi riya itu cakupannya luas. Cuma gawiannya itu ibadah. Bila mengharap supaya dipuji, dimuliakan, riya. Bila yang digawi ini ibadah. Atau mengharap supaya dapat keduniaan, hartakah misalnya, dapat duitkah, yang digawi ibadah, riya namanya. Sembahyang kifayah. Nah, apa yang diunting amploknya misalnya, nah, riya tuh. Padahal amploknya kadada kah? Adakah ada masalah? Mudahan ada. Nah, itu. Tapi mun sudah mengharap badahulu saja kok turun menuju masjid hendak kifayah, mudah-mudahan dapat amplok. Nah, itu riya sudah. Kenapa? Karena tujuannya keduniaan. Nah, itu contohnya. Ada sedikit nang kayak ini nih. Coba pang seandainya dihabari badahulu di kifayah aja. Amploknya kada dapang, sokarillah aja. Lo kolerai, hari pindah hujan sakuni aja. Nah, lalu balingkon. Nah, berarti riya sudah. Cuma karena ada untingan, karena ada yang diharap dari dunia tadi, rajin naik. Padahal yang digawe ini ibadah, tapi yang diunting dunia. Contoh dunia duit, nah riya sudah. Dan riya ini bisa bersarang di hati pada tiga waktu dalam satu pekerjaan ibadah. Bisa 3 waktu. Pertama, sebelum mengerjakan ibadah tersebut, bisa sudah bersarang badahulu riya di hati. Nah, apa contohnya? Sahjaku menggawi ibadah ini untuk mendapatkan itu. Itu tuh terbagi 2. Bisa perkara dunia, duit, atau perkara dimuliakan orang. Nah, riya itu sudah. Padahal belum menggawi ibadahnya.
Bisa juga riya itu bersarang ketika pertengahan mengerjakan ibadah. Di awal-awalnya bersih aja, kadada istilah maunting supaya dimuliakan, kadada juga maunting keduniaan, contohnya duit tadi kada juga. Imbah di pertengahan waktu menggawi timbul kehendak. Nah, apa contohnya hendak dimuliakan? Nah, kayak di masjid ini nah sembahyang duha 2 rakaat. Biasanya sidin itu 2 rakaat sembahyang duha, kada mau lebih. Kebetulan waktu itu ada wali kota ada, gubernur ada, sekda ada, sekitar wilayah Dadan ya. Imbah nih tuh ada pun pejabat-pejabat, lalu bertambah yang asalnya 2 rakaat jadi 40 rakaat. Nah, supaya apa tuh? Supaya dipadahkan si orang yang melihatnya, aku ini ahli ibadah. Nah, bertambah itu menggawi. Nah, ini nanya ria waktu menggawi ibadah datangnya. Atau bukan orang pejabat yang datang mintuha, tapi calon mintuha jadi imam asalnya ikhlas ya. Sekalinya ya pinandu suara jajak calon mintuha ini. Bila pindah dagu-dagu ya tuh orangnya si Adol. Nah, jadi ujar imam ini, imam kan calon minantu yang datang ini. Nah, sarakaat sudah maghrib biasa aja bacaan. Pas rakaat kedua tahu calon mintuha datang lalu pindah ubah ma'ayat. Nah, bismillahnya kayak orang perlombaan MTQ internasional. Fatihahnya nang kayak itu juga. Kenapa? Calon mintuha di belakang. Nah, ini nanya ria di pertengahan ibadah bisa nang kayak itu. Nah, bisa juga kena ria itu setelah lama kita mengerjakan ibadah baru timbul ria itu. Nah, kayak apa aja timbul ria padahal sudah berlalu ibadahnya. Kita maungkai jasa kita. Nah, maungkai jasa. Orang yang maungkai jasa berartinya mengharap dibalas. Bisa balas kemuliaan atau balas keuntungan dunia. Cakanya sudah dibalas saja kada mungkin maungkai jasa. Cuma karena merasa belum dapat untung lalu diungkainya. Nah, ini biasanya jarang tersadarin kayak ini. 10 tahun kemudian lalu ibu ucap si kai lawan cucu penanya tahulah imbah kai ini beri dari masjid panitia masjid kada mahirani lawan kai kada tapi dimuliakan orang nih si kai padahal kai ini banyak lu menyumbang bahari lawan masjid itu lalu bau capai tenah tahulah aja ini cakah-cakah panitia masjid itu aja itu cakanya kada aku dah lo kada kebangun masjid itu. Nah, lalu tak keluar padahal 20 tahun yang lalu gawiannya. Nah, riaknya mengaluar bedudi. Berarti apabila sudah kita menyebut kebaikan kita, ini bab masuk kategori riya nih. Al-mannarnya al-mannu man manna minhu limunna minhu. Nah, maka bilanya sudah menyebut itu ciri amal ibadah kita tadi ditolak oleh Tuhan. Jadi anak tahu nah ibadahku ini diterimakah oleh Allah kadakah? Bila kita masih ingat apalagi sampai maungkai berarti ditolak Tuhan.